Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokatul Sania. Di sini saya mahasiswi Ekonomi Syariah kelas 6A. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya insani. Bahasan yang pertama yaitu mengenai etos dan budaya kerja. Jadi etos yaitu berarti sikap, kepribadian, watak maupun karakter atau keyakinan akan suatu hal. Yang dimaksud dari etos kerja yaitu budaya dalam dunia kerja yang mengandung sikap terhadap pekerjaan maupun kebiasaan seseorang ketika dalam bekerja. Dapat disimpulkan, etos dalam dunia kerja yaitu berarti semangat kerja yang bersumber dari dalam hati untuk mencapai target, tujuan, cita-cita maupun rencana organisasi secara totalitas, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu budaya kerja. Budaya kerja ini mencakup lingkungan kerja, kolaborasi, dan juga kedisiplinan. Lingkungan kerja, yaitu budaya kerja adalah cara kita berinteraksi dan berperilaku di tempat kerja. Ya, sama halnya dengan kita menjaga sikap, mencakup nilai-nilai norma dan kebiasaan kita yang baik dalam lingkungan kerja. Fungsi dari adanya etos dan budaya kerja yaitu mendorong tingkah laku positif, menimbulkan semangat, menghasilkan pekerjaan yang baik, meningkatkan produktivitas, mendorong adanya pengembangan kinerja antar karyawan, seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian tujuan perencanaan dan perekrutan sumber daya insani. Sumber daya insani adalah istilah yang merujuk pada manusia yang bekerja di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi, sumber daya insani itu adalah aset utama dalam perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya insani. Tujuan perencanaan adanya sumber daya insani itu mencakup akan menentukan kebutuhan tenaga kerja, yaitu perencanaan ini membantu mengetahui berapa banyak dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan gitu kan. Jadi misal dalam proyek pembangunan A gitu, itu dengan adanya perencanaan itu pastinya kita dapat mengetahui berapa kira-kira karyawan yang kita butuhkan atau tenaga kerja yang kita butuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, seperti itu. Selanjutnya, mengisi posisi yang tepat. Itu perencanaan membantu memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Jadi misal skill atau kelebihan atau kemampuan dari orang A dan orang B itu pastinya berbeda kan. Jadi kita harus benar-benar menempatkan pada posisi yang tepat sesuai kemampuan dan kapasitas karyawan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, tujuan perekrutan sumber daya insani yaitu mendapatkan karyawan yang kompeten, memenuhi kebutuhan perusahaan, dan juga meningkatkan produktivitas, serta membangun tim yang kuat. Jadi, adanya perekrutan itu tidak hanya dinilai dalam posisi bekerja secara individu, tapi juga harus mengoptimalkan serta mau bekerja secara tim gitu. Jadi, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mengutamakan adanya tujuan-tujuan yang pastinya sama dan memperkuat kesulitan antar tim, seperti itu. Dan yang ketiga, perjanjian kinerja sumber daya insani. Adanya perjanjian kinerja itu pastinya ada kesepakatan kerja. Kesepakatan kerja ini yaitu berupa kesepakatan tertulis yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab karyawan serta standar kinerja yang harus dicapai. Bisa dibilang ini seperti kontrak kerja gitu. Tujuan perjanjian kinerja yaitu biasanya memberikan kejelasan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan juga ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan semua orang tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi adanya perjanjian kinerja agar karyawan itu juga tahu porsinya, job desk-nya, dan juga meminimalisir adanya kebingungan pekerjaan antar karyawan. Selanjutnya, isi perjanjian kerja. Isi perjanjian kinerja itu mencakup tentang tugas dan tanggung jawab, target dan tujuan, penilaian kinerja, itu pasti sudah dibahas dalam perjanjian kinerja. Jadi tugasnya itu apa saja yang harus diutamakan, tugas utamanya apa, tanggung jawabnya di bagian apa, terus target dan tujuannya itu pasti sudah dijelaskan dan dicantumkan dalam perjanjian kinerja atau kontrak kerja. Dan yang keempat yaitu mengelola dan mengembangkan karir sumber daya insani. Nah, dalam mengelola karir sumber daya insani, itu kita harus merencanakan karir terlebih dahulu. Perencanaan karir itu membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka. Misal nih, ada pekerja yang baru memulai atau merintis tentang pengalaman kerjanya, baru masuk dalam dunia kerja. Jadi itu bisa mengikuti workshop atau seminar untuk mengembangkan skill kinerjanya agar tidak stagnan di posisi itu saja. Jadi bisa ada kemungkinan
untuk bisa naik jabatan, mendapatkan posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, mengembangkan karir sumber daya insani, yaitu baik melakukan secara pelatihan, workshop, seminar, maupun melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, penyesuaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Pastinya sebelum kita memulai suatu pekerjaan, itu masih ada masa orientasi atau pelatihan terlebih dahulu supaya kemampuan satu tim itu juga disamaratakan seimbang seperti itu. Selanjutnya, mutasi sumber daya insani, yaitu membahas perihal perpindahan posisi atau departemen, yaitu memindahkan karyawan ke posisi atau departemen lain untuk memanfaatkan kemampuan mereka secara optimal. Jadi, yang awalnya hanya sebagai karyawan anggota, itu bisa menjadi pimpinan ruangan, seperti itu. Apabila kita dapat mengembangkan skill kita sehingga kita menambah potensi untuk bisa mencapai posisi yang lebih baik dan lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan dan mutasi sumber daya insani, intinya memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, pengembangan karyawan, yaitu membantu karyawan belajar hal baru dan maju dalam berkarir. Yang kedua, itu pemanfaatan talenta, yaitu menempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan, yaitu meningkatkan motivasi karyawan untuk mau mengembangkan diri. Yang terakhir, fleksibilitas organisasi, yaitu membuat perusahaan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, pembahasan yang keenam, yaitu kompensasi atau gaji. Pengertian kompensasi atau gaji sendiri yaitu suatu imbalan atau sejumlah uang yang diterima karyawan setiap bulan atau periode tertentu sebagai bayaran untuk kerja mereka. Jadi kalau gaji itu kan ya bayaran yang udah ditetapkan setiap bulannya atau per tahun sesuai kesepakatan perusahaan. Kalau kompensasi itu bisa berupa kendaraan dinas, rumah dinas, tempat tinggal dinas itu, atau bisa juga berupa asuransi kesehatan, asuransi pendidikan anak, itu merupakan kompensasi dari kompensasi perusahaan. Bisa juga berupa dengan adanya cuti atau libur karena sudah menyelesaikan proyek yang ditargetkan, seperti itu. Itu termasuk salah satu contoh dari adanya kompensasi dari perusahaan. Jadi banyak sekali jenis-jenis kompensasi itu, banyak sekali tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya kompensasi itu pastinya akan meningkatkan semangat karyawan untuk bisa mencapai target, bahkan melebihi target, supaya kita juga bisa mendapat kompensasi yang bagus dengan jeripaya kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh yaitu evaluasi kinerja dan PHK. Evaluasi sendiri menurut KBBI itu penilaian proses untuk menemukan nilai kelayanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna. Sedangkan kinerja itu berasal dari kata performance yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja. Jadi evaluasi kinerja itu biasanya kita mengevaluasi adanya atau mengkritik adanya pekerjaan kita antar tim dan juga secara keseluruhan anggota perusahaan. Jadi adanya pemutusan hubungan kerja itu ada beberapa jenis. Misal karena kesalahan atau pelanggaran kontrak, bisa juga karena kematian. Singkatnya, evaluasi kinerja adalah penilaian rutin untuk menilai dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan karyawan. Sementara PHK sendiri yaitu proses memberhentikan kontrak kerja karyawan dengan kompensasi yang sudah sesuai atau yang sudah disepakati. Nah, pembahasan terakhir yaitu sistem informasi manajemen SDI, itu untuk sumber daya manusia adalah alat atau platform yang digunakan perusahaan untuk mengelola informasi terkait karyawan, yaitu sistem atau software yang sudah digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, bahkan mengelola informasi tentang karyawan. Itu seperti data-data pribadi dari karyawan, terus riwayat pekerjaan, dan juga penggajian serta tunjangan. Jadi tujuan sistem informasi manajemen ini yaitu membantu perusahaan mengelola data karyawan dengan lebih efisien dan terorganisir, dan juga membantu memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk membuat keputusan terkait pengembangan karyawan,
promosi, dan juga kebijakan HRD. Keamanan dari data-data ini pastinya sudah sangat dijaga oleh perusahaan supaya tidak bocor kepada perusahaan-perusahaan lain. Jadi singkatnya, sistem digital yang membantu perusahaan mengelola dan menyimpan informasi karyawan secara terstruktur, memberikan dukungan dan bilang putusan, dan juga menjaga keamanan data karyawan sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.